Bab 9. Bertemu kembali. Pagi itu angin berhembus sepoi-sepoi, sinar mentari mulai terlihat di cakrawala, hutan yang dulu dingin dan menyeramkan kini terasa hangat penuh kesejukan, lamat-lamat terlihat punggung seorang pemuda berjalan meninggalkan hutan itu. Tepat 7 tahun Galuhwardhana berlatih kanuragan di kedalaman hutan itu, setelah menyelesaikan tapa brata selama lebih dari 6 bulan, kini penguasaan jurusnya sudah mencapai tahap sempurna. Pagi-pagi sekali Galuh telah berkemas, tidak sabar dia ingin segera bertemu dengan Nini Kedasih, dengan buntelan kain di punggungnya dia mulai melangkah pulang. Sengaja Galuh pergi dengan berjalan kaki karena sedikit ingin mengenang setiap langkah perjalanannya, ditatap kembali hutan di belakangnya dengan berat, terlihat ada sekitar 10 ekor hewan buas bertubuh sangat besar berdiri menatap ke arahnya. Dengan senyum terindah yang dia miliki, dilambaikanlah tangannya sebagai tanda perpisahan kepada mereka. Ada sekitar 16 hewan buas yang telah lama berteman dengan Galuh, berawal dari sebuah pertarungan yang membuat mereka kalah tak berdaya di tangan Galuh, namun, sebagai pemenang Galuh tidak membunuh mereka, malah secara sengaja mengobati setiap luka yang diderita hewan tersebut, hingga sembuh seperti sedia kala, merasa berhutang budi, serta melihat ketulusan Galuh yang penuh kasih sayang merawat mereka, mereka pun akhirnya menganggap Galuh sebagai tuannya. Ada 4 serigala bertanduk tunggal, 2 ekor harimau bulan, seekor burung ciung mungkal berbulu api, juga beberapa beruang madu, dan tapir bertaring yang selalu menemani Galuh berlatih. Merekalah yang selama ini menyediakan makanan Galuhwardhana, dengan membawakan berbagai hewan buruan seperti kelinci, ayam, dan lainnya. Terkadang mereka bawakan buah-buahan yang didapat dari sisi lain wilayah hutan. Walau tidak dapat berbicara, namun entah kenapa, Galuh seakan mengerti dengan apa yang mereka ucapkan. Pagi itu merupakan perpisahan berat bagi mereka, namun Galuh berkata dia sesekali akan berkunjung jika ada waktu. Tepat di depan goa tempat Kedasih tinggal, Galuh diserang oleh 5 makhluk bertubuh setinggi 2 depa. Berambut gondrong aut-autan, terdapat 2 taring runcing keluar dari mulutnya, tubuhnya dipenuhi bulu-bulu hitam yang cukup lebat. Dengan senjata, gada, berduri di tangannya, mereka ayunkan menyerang Galuhwardhana. Sedikit kaget dengan apa yang dialaminya sekarang, Galuh mundur beberapa depa ke belakang, dengan sebuah ranting yang sebelumnya dipakai untuk memikul buntelan, Galuh menyambut semua serangan makhluk tersebut. Mengeram makhluk-makhluk itu kesal dengan apa yang dilakukan Galuhwardhana, setiap serangan mereka tidak ada satupun yang dapat menyentuh pemuda tersebut. Setiap gerakan Galuhwardhana terlihat rapih tanpa celah, sudah ratusan jurus makhluk-makhluk itu keluarkan, namun sejauh ini Galuh hanya bertahan tanpa menyerang balik. Gada berduri diayunkan oleh salah satu makhluk itu berniat menghantam kepala Galuh. Boom! Ledakan cukup besar pun terjadi, terlihat tanah mereka terbelah selebar 2 depa, menjadikan tanah tersebut seperti sirik yang cukup dalam, namun, dengan cepat Galuh berkelit mundur ke belakang. Rupanya kalian tidak main-main ya. Baiklah, ucap Galuh lembut. Galuh mundur melayang ke belakang dan mendarat mulus di permukaan tanah, digenggamnya ranting kayu di tangannya dengan erat, seberkas cahaya kemerahan mulai tampak menyelimuti ranting kayu tersebut. Melesat Galuh dengan cepat menempelkan ranting kayu di tangannya ke setiap tubuh makhluk itu, kecepatan geraknya sungguh tidak dapat dilihat dengan mata, membuat para makhluk itu bingung kemana hilangnya pemuda tadi, namun sesaat berikutnya. Tarian pedang nirwana. Boom! Dar! Dear! Dar! Ledakan beruntun terjadi melemparkan semua tubuh makhluk tersebut sejauh 20 depa. Galuh tersenyum melihat semua itu, dia hanya memakai sekitar 20% tenaga dalamnya pada serangan tadi, tetapi, efeknya sungguh mengejutkan. Andai dia kerahkan lebih dari 40% tenaga dalam, sudah dipastikan makhluk itu akan lenyap menjadi butiran debu. Kelima makhluk itu terkapar di tanah namun tidak mati, dengan susah payah mereka berlima bersujud menghadap Galuhwardhana. Ampun, anak muda. Ampuni, kami mengaku kalah, mereka serentak memohon ampunan dari pemuda di depannya. Sebelum sempat Galuh menjawab kelima makhluk tersebut, terdengar suara kekahan menggema dari dalam goa. Hihihi, bagus. Galuh, ternyata cucu Nini telah menjadi pemuda yang kuat. Melesat sosok bayangan hitam dengan cepat, sekejap dia telah berada di depan Galuhwardhana. Mata pemuda itu seketika berbinar, terlihat ada sedikit air mata menetes di wajahnya, dipeluklah sosok wanita tua itu dengan lembut.
Kamu bertambah tinggi ya Cah Bagus, terkekeh kembali wanita itu. Dilepaskannya perlahan pelukan itu, kemudian dia tersenyum dan mengangguk kepada Kedasi. Iya nih, Nini bagaimana kabarnya, sehat kan? Seperti yang kamu lihat Cah Bagus, Nini bangga sekali melihat perkembanganmu, terlihat senyuman tulus di wajah Kedasi. Kemudian Galuh melirik ke arah 5 makhluk tadi, seakan mengerti dengan apa yang ada di pikiran cucunya, Kedasi menjelaskan siapa mereka. Mereka adalah makhluk lelembut penghuni asli hutan larangan ini. Sudah lama mereka mengabdi pada Nini, yang ini namanya Rowo Ireng, yang itu bernama Rowo Abang, Rowo Kendil, Rowo Bargo, dan Rowo Suluk. Mereka adalah 5 Rowo bersaudara. Makhluk lelembut nih. Galuh memang tidak tahu menahu dengan makhluk lelembut. Iya, Cah Bagus. Mereka adalah makhluk lelembut adalah bangsa halus yang hidup di alam lelembut. Manusia menyebut mereka bangsa buto, Nini pernah bilang bahwa hutan ini berada di alam lelembut. Jelas Kedasi. Makhluk lelembut juga bermacam-macam jenisnya, seperti bangsa siluman, genderuwo, memedi, banaspati, wewe gombel, tuyul dan masih banyak yang lainnya. Mereka biasanya memiliki wilayah taklukan masing-masing, seperti halnya manusia, mereka juga suka berperang dengan sesamanya. Makhluk lelembut tersebar luas di dunia ini, mereka hidup berdampingan dengan manusia namun berbeda alam, di antaranya ada yang hidup di hutan, di atas awan, di dalam air, bahkan ada juga yang hidup di bawah tanah. Terkadang ada di antara mereka yang jahat, mengganggu bangsa manusia, membunuh, memperkosa, memperbudak manusia, sama halnya dengan kita, mereka memiliki kekuatan dan tenaga dalam, sehingga tidak sedikit manusia yang bekerja sama dengan mereka, begitulah Kedasi menjelaskan semuanya kepada Galuh. Galuh Wardana mengangguk pertanda mengerti, setelahnya mereka pun masuk ke dalam goa. Sebelum melangkah ke dalam goa, Galuh melemparkan beberapa obat luka yang disimpannya di dalam sepotong bambu kepada Rowo bersaudara. Ambil itu untuk mengobati luka-luka kalian. Cepat kelima makhluk itu pun segera mengambil obat yang diberikan Galuh Wardana, dengan hormat mereka berlalu pergi menjadi butiran cahaya dan kemudian menghilang. Beberapa kali Galuh mengedipkan matanya, sedikit terkejut menyaksikan semua itu, sebuah pemandangan baru yang belum pernah dia saksikan, ternyata makhluk lelembut dapat menghilang. Di dalam goa, Galuh dan Kedasi melepas rindu dengan berbagi cerita. Kedasi menjelaskan bahwa cincin yang selama ini menggantung di leher Galuh adalah sebuah benda pusaka. Cincin itu adalah cincin sihir yang dibuat dari bahan langka dengan mantra sihir di dalamnya. Cincin tersebut memiliki dimensi ruang yang sangat luas dan besar, berfungsi untuk menyimpan apapun di dalamnya. Di tanah Andalas hanya terdapat satu pusaka seperti itu, konon kabarnya dahulu pernah dimiliki oleh seorang Maharaja Sakti dari Kerajaan Maladewa, sebuah kerajaan yang selama beberapa ratus tahun terakhir menjadi penguasa terkuat daratan Andalas. Bab 10. Malaikat Buruk Rupa. Galuh menyimak dengan hikmat semua penjelasan Nini Kedasi. Semua ini menjadi sesuatu hal baru baginya. Nini, kalau cincin ini dulunya milik seorang raja, kenapa bisa sekarang ada pada saya, dari mana orang tua saya memiliki cincin ini? Dan, kenapa di cincin ini tertulis nama saya nih? Banyak pertanyaan di dalam kepala Galuh. Wanita tua di depannya terkekeh nyaring, kekehannya dapat terdengar ke seluruh penjuru hutan. Nini juga tidak tahu, entah dari mana orang tuamu dapatkan, Cah Bagus. Namun dari yang Nini ketahui, cincin itu akan memilih pemiliknya sendiri, setelah cincin itu menempel pada tubuh calon tuannya, cincin itu akan sedikit menyerap darah calon tuannya, kemudian sebagai tanda kepemilikan, dengan sendirinya akan terukir identitas pemilik di permukaan cincin tersebut. Rumit terlihat raut wajah Galuh, seakan sedang kesusahan mencerna semua penjelasan Kedasi. Apa mungkin aku keturunan seorang raja Nini? Galuh bertanya. Mungkin saja, Cah Bagus. Itulah misteri yang harus kamu temukan jawabannya sendiri, jawab Kedasi singkat. Kalau ini cincin pusaka, bagaimana cara menggunakannya? Kembali bertanya pemuda itu. Nini juga tidak tahu, Cah Bagus. Mungkin coba saja kamu pakai cincin itu di jari tanganmu, siapa tahu dia bereaksi, kata Kedasi. Mendengar penuturan Nininya, Galuh segera mencoba memasukkan cincin tersebut ke jari manisnya. Betapa terkejutnya dia, di saat cincin tersebut telah menempel di jarinya, seketika Galuh terbawa ke sebuah tempat yang besar dan luas. Terdapat banyak tumpukan koin emas,
tumpukan kain dengan kualitas terbaik, berbagai jenis senjata, serta beberapa tumpukan buku-buku lusuh. Ketika buku itu Galuh dekati, ternyata merupakan buku-buku sastra, ilmu tata kepemerintahan dan berbagai buku strategi perang. Setelah merasa puas melihat semua barang yang ada di sana, kini Galuh bingung bagaimana cara dia keluar. Berpikir dia sejenak, bagaimana cara aku keluar? Apa mungkin dengan sebuah perintah? Ah, tidak ada salahnya aku mencoba. Merasa yakin dengan apa yang dipikirkannya, Galuh pun mulai mencoba. Keluarlah. Benar saja, tepat setelah mengucapkan perintah itu, Galuh kini kembali ke alam sadarnya, di sana Kedasi masih duduk lurus menatapnya. Bagaimana Cah Bagus? Apa ada reaksi? Perempuan tua itu bertanya. Berapa lama aku pergi dari sini nih? Masih dalam keadaan bingung, Galuh malah bertanya, tanpa dia hiraukan pertanyaan dari nininya. Kedasi naikkan satu alisnya ke atas, diperhatikan sosok Galuh dari atas sampai ujung kaki. Loh kok, kenapa kamu malah balik nanya ke Nini, dari tadi kamu berada di sini, Cah Bagus? Bukankah kamu barusan sedang mencoba cincin itu? Kedasi menjelaskan. Hehehehe, Galuh tersenyum kecil, dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nih, tadi saat aku masukkan cincin ini ke jari, seketika aku berpindah dibawa ke sebuah tempat, di sana terdapat banyak benda, merasa penasaran, aku lantas berjalan-jalan sebentar, melihat semua yang ada di sana. Galuh menjelaskan singkat. Sekarang giliran Kedasi yang terlihat tertegun memikirkan apa yang baru saja cucunya jelaskan. Nih, loh, kok malah melamun? Galuh bertanya, membuyarkan pikiran nininya. Hihihi, perempuan tua itu terkekeh nyaring sebelum kembali berbicara. Sekarang Nini paham Cah Bagus, sejak tadi kamu berada di sini, sementara kamu mengatakan berpindah ke tempat lain. Itu artinya kesadaran kamulah yang berpindah. Bagaimana cara kamu keluar dari sana Cah Bagus? Kedasi bertanya, seakan menemukan sesuatu. Oh, itu tadi aku berpikir harus mengucapkan sebuah perintah nih, jadi aku ucapkan kata. Keluarlah, dan benar, seketika itu aku berpindah kembali ke sini, jawab Galuh. Terlihat Kedasi menganggukkan kepalanya. Jika seperti itu, coba kamu bayangkan suatu barang yang tadi ada di sana, kemudian keluarkan menggunakan kata perintah tadi. Kata Kedasi. Baik nih. Galuh mengikuti saran dari Kedasi. Keluarlah. Seketika gundukan koin emas yang sangat banyak muncul di hadapan mereka, melihat semua itu, keduanya terkejut bukan buatan. Ternyata memang seperti itu cara kerjanya Cah Bagus. Melihat harta sebanyak itu, Nini yakin kamu menjadi salah satu orang terkaya di dunia manusia. Kedasi kembali terkekeh. Apa semua benda itu berharga nih? Tanya Galuh penasaran. Hihihihi, semua benda itu dapat ditukar dengan apa saja yang kamu inginkan di dunia manusia Cah Bagus, tersenyum Kedasi menjelaskan. Merasa semua sudah jelas, mereka pun kembali berbincang menceritakan berbagai hal, terlebih Kedasi yang lebih banyak bercerita, mulai dari keadaan dunia manusia hingga kisah hidupnya. Rumit raut wajah Galuh berubah-ubah ekspresi. Mendengar kisah hidup Kedasi, terkadang dia tersenyum, tertawa dan terkadang dia kepalkan kedua tangannya kuat menahan amarah, terlihat berkaca-mata pemuda itu, ketika mendengar kisah Kedasi dengan Saka. Rasa marah, sedih, bahagia bercampur menjadi satu, ternyata sekarang baru dia tahu, bahwa wanita tua di depannya, sudah lama berjuang hidup melawan racun yang sangat ganas di dalam tubuhnya. Begitulah Cah Bagus, selama ini Nini bertahan karena dirimu. Terlihat air mata menetes dari mata Kedasi. Entah apa yang harus Galuh katakan sekarang, mulutnya seakan terkunci rapat mengetahui semua itu, rasa sedih kini berkecamuk di hatinya. Jangan sedih seperti itu Cah Bagus. Nini selalu bilang laki-laki harus kuat, kembali Kedasi berbicara, dengan senyum lembut, kini dia merasa lega telah menceritakan semuanya kepada Galuh. Namun, ada perasaan sakit dan sedih di hati Kedasi. Tidak lama lagi terpaksa dia harus berpisah dengan orang yang disayanginya. Cah Bagus, dalam kehidupan ini, semua tercipta secara berpasangan, ada malam ada siang, ada langit juga ada bumi, bulan berpasangan dengan matahari, hidup juga berpasangan dengan mati, dan pertemuan berpasangan dengan perpisahan, ucap Kedasi lirih. Galuh masih mematung tidak dapat berkata-kata, entah sejak kapan matanya menitihkan air mata. Malam itu berlalu dengan hening,
malam yang menjadi malam terakhir Galuh bertemu dengan Kedasih, malam yang amat memilukan, di mana sosok yang selama ini dengan lembut dan penuh kasih merawatnya, harus kembali menghadap Sang Pencipta. Tidak hentinya Galuh menangis selama lebih dari 1 pekan, hari-harinya terasa kosong dan hampa. Selama 3 bulan Galuh masih menetap di dalam goa, di mana tempat itu adalah tempat kenangan dirinya tumbuh, dan menghabiskan hari-hari penuh bahagia bersama Kedasih. Malam itu setelah menjelaskan semua hal kepada Galuh, Kedasih memberikan mustika biru. Mustika yang merupakan pasangan dari Kitab Nirwana, mustika tersebut ternyata harus diserahkan melalui proses penyaluran inti energi. Penyaluran inti energi adalah pemindahan inti tenaga dalam yang dilakukan secara paksa, penyalur dan penerima sama-sama akan merasakan sakit yang luar biasa, tubuhnya akan terus tersiksa selama proses tersebut. Sebuah teknik terlarang di mana teknik ini akan mengambil nyawa si penyalur, setiap organ dalam sisi penyalur akan hancur setelahnya, dibutuhkan konsentrasi tinggi dalam teknik ini, karena salah sedikit saja maka keduanya akan meledak. Dalam posisi duduk bersila, proses penyaluran inti energi pun dimulai. Kedasih duduk tepat di belakang Galuh, kedua tangannya lurus menempel pada punggung pemuda itu. Cahaya biru terlihat mulai merambat, perlahan masuk ke dalam tubuh Galuh Wardana. Selama puluhan tarikan nafas Galuh merasakan sakit dan panas teramat sangat pada tubuhnya. Beberapa kali Kedasih memuntahkan gumpalan darah hitam dari mulutnya, wajah tuanya memucat, darah mengalir dari sudut bibirnya, rasa sakit tak peduli dia rasakan, namun tetap dia tahan agar cucu tercintanya dapat selamat. Dalam teknik penyaluran inti energi ini, si penerima harus telah memiliki dasar tenaga dalam minimal sebesar 3 joule. Jika tidak, maka si penerima akan menjadi lumpuh setelahnya. Kedasih memang telah memperhitungkan segalanya, dia sangat yakin saat ini Galuh dapat bertahan. Selama latihan Galuh di dalam hutan, diam-diam Kedasih selalu mengawasinya dari kejauhan. Terdapat asap putih tipis saat ini keluar dari kepala Galuh Wardana, kulit dan dagingnya serasa ditarik paksa dari tubuhnya, saraf otot di tubuhnya seakan dipotong-potong secara perlahan, dengan mengeraskan rahang, Galuh berusaha menahan semua kesakitan dan rasa panas pada tubuhnya. Selama proses penyaluran inti energi ini, beberapa kali Kedasih memuntahkan gumpalan darah hitam, selama puluhan tarikan nafas dirinya menahan kesadarannya agar tetap terjaga, dia tahu kondisinya kini diambang maut. Hanya tekad dan keinginan kuat yang sedari tadi menahan nyawa tetap pada tubuhnya. Beberapa tarikan nafas pun berlalu, kini sakit dan panas yang dirasakan Galuh perlahan mulai menghilang, namun, alangkah terkejutnya Galuh, saat dilihat ke belakang, Nini Kedasih sudah tergeletak dengan darah mengucur dari sudut bibirnya. Segera Galuh berbalik merangkul Kedasih, dengan hati-hati kemudian dia sandarkan kepalanya di atas pangkuan. Dengan susah payah Nini Kedasih berkata, "Cah bagus cucu Nini, jadilah pelindung bagi kebaikan. Carilah keluargamu di alam manusia, dan hiduplah dengan bahagia. Janganlah bersedih. Jika suatu hari kamu menemukan kebuntuan, ingat pesan Nini ini cah bagus. Sang Pencipta tidak menjanjikan langit akan selalu biru, bunga akan selalu mekar, dan mentari akan selalu bersinar, tapi kita tetap harus yakin, akan selalu ada pelangi di tengah badai," tutup Kedasih. Kedasih menghembuskan nafas terakhirnya di malam itu. Galuh mematung dengan air mata berderai mengalir tanpa henti. Nini Kedasih Galuh semayamkan di dalam goa tempat mereka pernah tinggal. Setelah melakukan penghormatan terakhir di depan pusara Nini tercintanya, dengan berat hati, Galuh Wardana pun pergi meninggalkan hutan larangan. Bersambung.